Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya TWJ Meru dengan NIM 221447238. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, program studi D3 Keperawatan Belitung. Jadi di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang model konseptual keperawatan dari Betty Newman dan model konseptual dari Henderson. Baiklah, mulai dari Betty Newman. Latar belakang Betty Newman ini lahir di Lowell, di Ohio pada tahun 1924. Ayahnya seorang petani dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Beliau pertama kali memperoleh pendidikan di People Hospital School of Nursing yang sekarang berubah nama menjadi General Hospital Akron di Akron, Ohio pada tahun 1947, dan beliau pindah ke Los Angeles untuk tinggal dengan keluarganya di California. Gelar sarjana mudanya didapatkan pada tahun 1957 di Public Health dan Psikologi dengan peringkat sangat baik. Newman menjabarkan modelnya secara komprehensif atau menyeluruh dan dinamis. Model tersebut merupakan sebuah tinjauan multidimensional terhadap individu, kelompok keluarga, masyarakat yang selalu berinteraksi dengan ketegangan lingkungan. Pada prinsipnya, model tersebut memfokuskan pada reaksi klien terhadap ketegangan dan faktor-faktor yang mendukung rekonstruksi atau mengembalikan keadaan jasmani dan adaptasi. Model yang sesuai adalah model yang berlaku untuk semua profesi yang ada hubungannya dengan perawatan kesehatan. Betty Newman mulai mengembangkan model saat mengajar di komunitas kesehatan mental di UCLA pada tahun 1972. Model keperawatannya pertama kali diterbitkan sebagai model untuk mengajar dengan pendekatan total ke masalah pasien tahun 1985. Menerima gelar doktor di bidang psikologi klinis dan Pacific Western University. Konsep teori dan model Betty Newman dalam praktik keperawatan itu model konsep yang dikemukakan oleh Betty Newman adalah model konsep health care system, yaitu model konsep yang menggambarkan aktivitas keperawatan yang ditunjukkan kepada penekanan penurunan stres dengan memperkuat garis pertahanan diri secara fleksibel ataupun normal maupun resisten dengan sasaran pelayanan adalah komunitas. Betty Newman dalam memahami konsep keperawatan ini memiliki dasar pemikiran yang terkait dengan komponen paradigma, yaitu memandang manusia sebagai suatu sistem terbuka yang selalu mencari keseimbangan dan merupakan satu kesatuan dan dari variabel yang utuh diantaranya fisiologis, psikologis, sosiokultural, dan spiritual. Juga memandang pelayanan keperawatan akan dipengaruhi lingkungan sekitar klien serta memandang sehat sebagai kondisi terbebasnya dari gangguan pemenuhan kebutuhan dan merupakan keseimbangan yang dinamis dari menghindari stresor. Secara umum, fokus dari model konseptual keperawatan menurut Newman ini berfokus pada respon terhadap stresor serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses adaptasi pasien. Untuk itu, tindakan keperawatan yang seharusnya dilakukan menurut Newman adalah mencegah atau mengurangi adanya reaksi tubuh akibat stresor. Upaya tersebut dapat juga dinamakan pencegahan primer ataupun sekunder dan tersier. Newman meyakini bahwa keperawatan memperhatikan manusia secara utuh. Tujuan dari keperawatan adalah membantu individu, keluarga, dan kelompok dalam mencapai dan mempertahankan tingkat kesehatan yang optimal. Perawat mengkaji, mengatur, dan mengevaluasi sistem klien. Perawat berfokus pada variabel-variabel yang mempengaruhi respon klien terhadap stresor. Konsep utama yang teridentifikasi adalah pendekatan holistik. Sistem terbuka meliputi fungsi input dan output, feedback, negentropi, dan stabilitas. Lingkungan-lingkungan yang dibuat sehat sakit. Sistem klien meliputi 5 variabel klien: struktur dasar, garis pertahanan normal, garis pertahanan fleksibel, stresor, tingkat reaksi, pencegahan dan intervensi, dan rekonstruksi. Adapun maksud dari konsep-konsep utama tersebut yaitu yang pertama dengan pendekatan holistik. Klien sebagai suatu sistem dapat didefinisikan sebagai orang, keluarga, kelompok, masyarakat, ataupun sosial. Klien digambarkan sebagai sesuatu yang utuh, bagian dari interaksi dinamis. Model ini mempertimbangkan semua variabel yang secara stimulan mempengaruhi klien: fisiologis, psikologis, sosiokultural, perkembangan, dan spiritual. Misalnya dengan sistem terbuka, elemen-elemen sistem secara kontinu bertukar informasi dan energi dalam suatu organisasi yang kompleks.
Stres dan reaksi terhadap stres adalah komponen dasar pada suatu sistem terbuka. Selain pendekatan holistik, Newman juga melakukan pendekatan sistem terbuka, pendekatan fungsi atau proses, input dan output, feedback, negentropy, entropy, stability, and environment, created environment, client system, basic client structure, lines of resistance, normal line defense, garis pertahanan fleksibel, kesejahteraan ataupun wellness, sakit, stresor, tingkat reaksi, pencegahan sebagai intervensi, dan rekonstruksi. Rekonstruksi ini hal ini mencakup faktor interpersonal, ekstrapersonal, dan lingkungan yang berhubungan dengan variabel sistem klien. 4 komponen sentral dalam paradigma keperawatan menurut Newman. Yang pertama itu manusia, yang kedua itu ada kesehatan, yang ketiga itu keperawatan, yang keempat itu lingkungan. Namun mengidentifikasi 3 lingkungan yang relevan itu ada 3. Yang pertama itu lingkungan internal, adalah interpersonal dengan semua interaksinya yang terjadi pada klien. Yang kedua, lingkungan eksternal adalah interpersonal atau ekstrapersonal dengan semua interaksinya yang terjadi di luar klien. Yang ketiga, lingkungan yang diciptakan adalah perkembangan tidak sadar dan digunakan klien untuk membantu mekanisme pertahanan. Proses keperawatan menurut Betty Newman, yang pertama itu menegakkan diagnosa keperawatan dengan pengkajian identitas, klasifikasi dan evaluasi 5 variabel klien menurut Betty Newman. Yang kedua, identifikasi stresor dan faktor interpersonal. Yang ketiga, identifikasi dan bedakan persepsi antara klien dan caregiver. Yang keempat, mencoba untuk menyelesaikan perbedaan perseptual. Setelah pengkajian, yang kedua, buatlah diagnosa keperawatan yang mencakup diagnosa aktual dan potensial. Tujuan keperawatan, yang pertama, hasil yang diharapkan, perilaku yang diharapkan untuk menangani masalah aktual dan potensial pada klien. Yang kedua, rencana keperawatan, tindakan yang dilakukan oleh perawat, caregiver atau orang lain dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan. Evaluasi, yang pertama intervensi aktual, yang kedua evaluasi. Evaluasi ini ada 4. Yang pertama itu analisis resiko pasien, yang kedua penentuan pencapaian hasil yang diharapkan, yang ketiga jika tujuannya tidak tercapai tentukan penyebabnya, yang keempat rumuskan lagi tujuan keperawatan sesuai kebutuhan pasien. Jadi kesimpulannya, model konsep yang dikemukakan oleh Betty Newman adalah model konsep healthcare system, yaitu model konsep yang menggambarkan aktivitas keperawatan yang ditujukan kepada penekanan penurunan stres dengan memperkuat garis pertahanan diri secara fleksibel ataupun normal, maupun resisten dengan sasaran pelayanan adalah komunitas. 4 komponen sentral dalam paradigma keperawatan menurut teori Betty Newman yaitu manusia, kesehatan, keperawatan, dan lingkungan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model konseptual menurut Henderson. Definisi keperawatan menurut Virginia Henderson itu Virginia Henderson memperkenalkan definition of nursing. Ia menyatakan bahwa definisi keperawatan harus menyertakan prinsip keseimbangan fisiologis. Definisi ini dipengaruhi oleh persahabatan dengan seorang ahli fisiologis bernama Stackpole. Henderson sendiri kemudian mengemukakan sebuah definisi keperawatan yang ditinjau dari sisi fungsional. Menurutnya, tugas unik perawat adalah membantu individu baik dalam keadaan sehat maupun sakit, melalui upaya melaksanakan berbagai aktivitas guna mendukung kesehatan dan penyembuhan individu atau proses meninggal dengan damai yang dapat dilakukan secara mandiri oleh individu saat dia memiliki kekuatan, kemauan atau pengetahuan untuk itu. Tugas perawat, di samping itu Henderson, kemauan atau pengetahuan untuk itu tugas perawat. Model keperawatan menurut Virginia Henderson adalah ahli teori keperawatan yang penting yang telah memberi pengaruh besar pada keperawatan sebagai profesi yang mendunia. Ia membuat model konseptual pada awal 1960-an ketika proses keperawatan mulai mencari identitasnya sendiri. Masalah intinya adalah apakah perawat cukup berbeda dari profesi lain dalam layanan kesehatan dalam hal kinerja.
pertanyaan ini merupakan hal yang penting. Sampai 1950-an, perawat lebih sering melakukan instruksi dari dokter. Virginia Henderson adalah orang pertama yang mencari fungsi unik dan dalam keperawatan. Pada saat dia menulis pada 1960-an, ia dipengaruhi oleh aspek negatif dan positif dari praktik keperawatan pada masa itu. Hal tersebut mencakup autoritarian dan struktur hierarki di rumah sakit. Yang kedua, sering terdapat fokus satu pihak yang pada penyembuhan gangguan fungsi fisik semata. Yang ketiga, fakta bahwa mempertahankan kontak pribadi dengan pasien merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan pada masa itu. Yang keempat, adanya keanekaragaman pengalaman yang ia miliki selama karir keperawatan di Amerika Serikat di berbagai bidang layanan kesehatan. Hubungan model keperawatan dengan paradigma keperawatan menurut Henderson itu yang pertama itu ada manusia, yang kedua itu lingkungan, yang ketiga sehat dan sakit, yang keempat itu keperawatan. Terus konsep utama teori Virginia Henderson. Menurut Henderson, kebutuhan dasar manusia terdiri atas 14 komponen yang merupakan komponen penanganan keperawatan. Ke-14 kebutuhan tersebut terdiri dari yang pertama itu bernapas secara normal, yang kedua makan dan minum dengan cukup, yang ketiga membuang kotoran tubuh, yang keempat bergerak dan menjaga posisi yang diinginkan, yang kelima tidur dan istirahat, yang keenam memilih pakaian yang sesuai, yang ketujuh menjaga suhu tubuh tetap dalam batas normal dengan menyesuaikan pakaian dan mengubah lingkungan, yang kedelapan menjaga tubuh tetap bersih dan terawat serta melindungi integumen atau kulit, yang kesembilan menghindari bahaya lingkungan yang bisa melukai, yang kesepuluh berkomunikasi dengan orang lain dalam mengungkapkan emosi, kebutuhan, rasa takut atau pendapat, 11 beribadah sesuai dengan keyakinan, 12 bekerja dengan tata cara yang mengandung unsur prestasi, 13 bermain atau terlibat dalam berbagai kegiatan rekreasi, 14 yaitu terakhir belajar mengetahui atau memuaskan rasa penasaran yang menuntun pada perkembangan normal dan kesehatan serta menggunakan fasilitas kesehatan yang tersedia. Selanjutnya itu ada keperawatan, kesehatan, lingkungan, dan sehat sakit. Terus prinsip dasar model keperawatan menurut Henderson itu yang pertama itu ada fungsi unik perawat, yang kedua upaya pasien ke arah kemandirian, yang ketiga asuhan keperawatan berdasarkan kebutuhan dasar manusia, yang keempat perencanaan yang akan diberikan. Menurut Henderson, dari penjelasan tersebut, tujuan keperawatan yang dikemukakan oleh Henderson adalah untuk bekerja secara mandiri dengan tenaga pemberi pelayanan kesehatan dan membantu klien untuk mendapatkan kembali kemandiriannya secepat mungkin, di mana pasien merupakan makhluk sempurna yang dipandang sebagai komponen psikososial dan spiritual yang mempunyai 14 kebutuhan menurut Henderson. Peran perawat adalah menyempurnakan dan membantu mencapai kemampuan untuk mempertahankan atau memperoleh kemandirian dalam memenuhi 14 kebutuhan dasar pasien. Faktor menurunnya kekuatan, kemauan, dan pengetahuan adalah penyebab kesulitan pasien dalam memperoleh kemandirian. Untuk itu diperlukan fokus intervensi, yaitu mengurangi penyebab, di mana pola intervensi adalah mengembalikan, menyempurnakan, melengkapi, menambahkan, menguatkan kemauan dan pengetahuan. Selanjutnya, terapi aktivitas pada lansia. Menurut Henderson, aktivitas kelompok merupakan sekumpulan individu yang mana memiliki relasi satu sama lainnya yang berkaitan serta bersama-sama mengikuti aturan norma yang sama. Terapi aktivitas kelompok atau TAK adalah kegiatan yang ditujukan pada sekelompok klien yang mana memiliki tujuan untuk bisa memberi terapi bagi seluruh anggota di dalam kelompok tersebut. Dengan adanya kelompok terapi tersebut, maka dapat meningkatkan kualitas hidup serta peningkatan respon sosial. Terapi aktivitas kelompok ini berupaya memfasilitasi beberapa klien yang bertujuan untuk membina hubungan sosial, sehingga nantinya dapat menolong klien untuk berhubungan sosial dengan orang lainnya, semisalnya mengajukan pertanyaan, menceritakan dirinya sendiri, berdiskusi, menyapa teman, kelompok, dan masih banyak lainnya.
Tujuan terapi ini yang pertama mengembangkan stimulasi persepsi, yang kedua mengembangkan orientasi realitas, yang ketiga mengembangkan stimulasi sensoris, yang keempat mengembangkan sosialisasi. Jadi kesimpulan dari konseptual Henderson ini memperkenalkan definition of nursing yang menyatakan definisi keperawatan, yang menyatakan prinsip keseimbangan fisiologi. Definisi ini dipengaruhi oleh persahabatan dengan seorang ahli fisiologis bernama Stackpole. Henderson sendiri kemudian mengemukakan sebuah definisi keperawatan yang ditinjau dari sisi fungsional. Menurutnya tugas unik perawat adalah membantu individu baik dalam keadaan sehat maupun sakit melalui upaya melaksanakan berbagai aktivitas guna mendukung kesehatan dan penyembuhan individu atau proses meninggal dengan damai yang dapat dilakukan secara mandiri oleh individu saat dia memiliki kekuatan, kemampuan, kemauan atau pengetahuan untuk itu. Tugas perawat. Di samping itu, Henderson juga mengembangkan sebuah model keperawatan yang dikenal dengan The Activities of Living. Model tersebut menjelaskan bahwa tugas perawat adalah membantu individu dengan meningkatkan kemandirinya secara secepat mungkin. Perawat menjalankan tugasnya secara mandiri, tidak tergantung pada dokter, akan tetapi perawat tetap menyampaikan rencananya pada dokter sewaktu mengunjungi pasien. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai tentang model konseptual dari Newman dan model konseptual dari Henderson. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.